Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tak kenal maka tak sayang, kalau kenal jatuh cinta. Hitam-hitam begini bukan hitam di hati, tapi hitam kulit rasa menggustang. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah komunikasi terapeutik. Kami dari program studi sarjana ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih Jayapura. Saya Julia Elizabeth Jai dengan NIM 2024-08-1024-063 berperan sebagai perawat kami. Halo, saya Fernando Jason Tentusa dengan NIM 2024-08-1024-011. Saya berperan sebagai keluarga pasien. Halo, saya Fadil Irsyad. NIM saya 2024-08-1024-012. Saya berperan sebagai pasien. Di sini kita akan membahas kasus 2 tentang anak Budi 4 tahun, seorang anak laki-laki dirawat di ruangan anak RSUD dengan diagnosis medik GA sejak 6 bulan yang lalu. Anak Budi terlihat lemah, tuli, bisu, dan takut sekali melihat perawat. Bila perawat datang, anak Budi selalu menangis keras sampai perawat pergi baru anak Budi tenang. Ibunya setiap hari menunggu anak Budi di rumah sakit. Setiap malam menjelang tidur, ibunya selalu membacakan cerita dari buku-buku cerita yang dibawa oleh anak Budi. Anda sebagai perawat yang merawat anak Budi, demonstrasikan komunikasi terapeutik pada anak Budi. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Scene 1 pagi hari di ruang rawat anak. Di sebuah ruang rawat anak, anak Budi yang bisu dan tuli dirawat sejak semalam. Budi sering menangis saat melihat perawat. Hari ini perawat Rani mencoba pendekatan berbeda. Perawat mengetuk pelan pintu. Permisi Bu, selamat pagi. Pagi Bu. Bu, apakah ibu semalam cukup keras? Jujur Bu, tidurnya Budi semalam kurang cukup sih, karena setiap kali dia ingat tentang rumah sakit, dia pasti akan gelisah. Lalu setiap ada petugas kesehatan yang datang, pasti dia akan tegang Bu. Gitu. Baik Ibu, hari ini saya akan melakukan pendekatan yang ini. Kita lakukan secara bertahap ya. Perawat duduk sejajar dengan Budi dan tersenyum. Halo Budi, sekarang datang. Budi memeluk ibunya dengan wajah tegang. Ini kata perawat yang baik. Bu, saya akan mulai dengan sederhana saja. Budi biasanya cukup merespon dengan gerakan visual kan? Iya Bu, biasanya kalau saya tunjuk gambar atau kata-kata, dia bisa cepat tenang. Saya akan tunjukkan bahwa saya aman dan tidak perlu menuntut. Biarkan dia observasi saya dulu. Perawat mengambil tangan dan memberitahu kepada Budi bahwa perawat aman. Budi memandang sekilas. Yang dipegang itu bukan bukunya. Oh iya Bu, ini buku bergambar hewan. Jadi setiap kali dia melihat gambar hewan, dia pasti akan merasa lebih tenang. Oh gitu ya. Saya juga ingin kertas bergambar hewan. Apakah bisa saya melakukannya? Boleh Bu. Perawat menunjukkan kertas bergambar kucing kepada Budi. Perawat menggunakan media visual untuk menarik perhatian dan membangun rasa aman. Scene 4 diskusi dengan ibu tentang rencana pendekatan. Memberi isyarat menyentuh kamera. Saya minta izin ya. Boleh Bu, tapi Budi biasanya akan lihat saya dulu sebelum dia disentuh oleh orang lain. Baik, saya akan melakukan semuanya perlahan, tidak terburu-buru. Baik Bu. Yang 5 membangun kontak lewat boneka. Perawat mengeluarkan boneka kecil.
perawat menunjukkan boneka seolah melambai tangan. Budi memperhatikan boneka dengan serius. Lihat bonekanya, lucu kan? Keheningan ini adalah perhatian dan tanda bahwa Budi mulai fokus. Scene 6. Persiapan pemeriksaan. Perawat mengangkat kartu bergambar perawat memeriksa perut. Budi menatap lama, ia tidak menolak. Pelan-pelan seperti begini ya. Persetujuan nonverbal dari anak adalah sinyal penting. Wah, perutnya lembut, tidak ada tanda tegang. Budi hebat sekali. Wah, pintarnya anak mama. Scene 7. Penguatan positif. Perawat mengambil stiker. Budi, di sana. Budi menunjuk bintang. Oh, Budi bintang, berarti Budi anaknya bersinar dan berani. Budi memegang stiker sambil menunduk malu. Scene Terima 8. kasih sekali, Edukasi Bu. panjang kepada Kadang Budi. saya juga bingung bagaimana menjelaskan sesuatu ke Budi, apalagi kalau ia panik. Tidak apa-apa, Bu. Rasa bingung itu wajar. Yang penting ibu sudah sangat sabar dan anak seperti Budi setelah itu orang sabar seperti ini. Kasih, Bu. Scene 9. Penutupan terapeutik. Perawat menunjuk kartu bertulisan sampai nanti Budi dengan gambar tangan melambai tangan perlahan. Budi melihat perawat lalu mengangkat tangan kecilnya dengan melambai perlahan. Dengan kesabaran, penggunaan visual yang tepat, dan kehadiran seorang ibu sebagai mediator, kepercayaan pun tumbuh. Inilah esensi komunikasi terapeutik pada anak dengan keterbatasan sensori. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.